Assalamualaikum semuanya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membahas sebuah modul, yakni modul dimmer. Apa itu modul dimmer? Dimmer adalah sebuah rangkaian ataupun sebuah modul yang berfungsi untuk mengatur tegangan AC output menuju arah beban, yakni menurunkan tegangannya. Menggunakan sebuah komponen daripada keluarga transistor, yakni adalah triac. Dengan mengatur atau menggeser pas frekuensi AC input. Untuk komponennya cukup simpel sekali. Kurang lebih seperti ini, di mana dia terdiri daripada komponen utama tersebut yakni adalah triac. Di sini adalah triac dengan kode BTA16, yakni yang dapat mampu menghandle arus kurang lebih 16 ampere, 600 volt AC. Dan di sini terdapat sebuah resistor dan juga kapasitor. Jika dilihat susunannya pada bawah ataupun pada jalurnya, di mana dia resistor dan kapasitor adalah sebuah rangkaian yang berfungsi sebagai snubber, yakni terdiri daripada R dan juga C, untuk menahan tegangan induktif ataupun induksi, agar maksud saya adalah tegangan spike agar tidak merusak komponen triac tersebut ketika diberikan beban yang memiliki kumparan ataupun gulungan, seperti halnya gerinda ataupun yang lainnya. Dan di sini terdapat kapasitor, resistor, diak, dan juga potensiometer. Untuk potensiometer di sini adalah senilai 2 mega ohm, resistor 4,6 kilo ohm, diak ataupun dB3, yakni sebuah komponen yang berfungsi untuk membatasi tegangan AC menjadi tegangan 30 positif atau bahkan negatif 30 volt AC untuk memberikan sinyal terhadap gate daripada triac tersebut dan beserta kapasitor sebagai mungkin bisa diibaratkan sebagai filter. Dan pada bagian jalur bawahnya cukup simpel sekali. Untuk skematik kalian bisa cari di Google atau kalian bisa membeli modul utuhnya, yakni mulai dari harga 10 ribuan hingga mungkin ratusan ribuan, tergantung daya ataupun arus yang dapat dihandle. Semakin mahal harganya, maka arus yang dapat dihandle akan semakin besar. Dan di sini saya akan menguji cobanya pada sebuah beban kipas, bisa dikatakan beban kipas yang cukup ringan, yakni Oric AC fan dengan tegangan 220 volt atau 230 volt dengan frekuensinya adalah 50 atau 60 Hz. Dan cara untuk menurunkan tegangan ini cukup mudah ataupun simpel dibandingkan jika kalian menggunakan sebuah auto transformer, yakni sebuah transformator yang dapat diatur tegangan output AC-nya. Namun terdapat kekurangannya jika kalian menggunakan modul ini, yakni terjadi pergeseran frekuensi yang mengakibatkan ketika kalian berikan atau gunakan pada beban yang memiliki gulungan atau kumparan, maka akan terjadi perbedaan suara. Dan tentunya ketika frekuensinya tidak sesuai ataupun tidak match, anggap saja pada kipas ini, otomatis kipas akan mengalami panas yang berlebih jika dibandingkan dengan sumber AC inputnya, yakni senilai 220 volt 50 Hz. Asalkan frekuensinya sama dengan tegangan yang berbeda, itu pun tidak mengapa. Dikarenakan jika menggunakan modul ini terjadi pergeseran frekuensi, maka dari itu mungkin dapat menyebabkan sebuah perangkat yang memiliki kumparan dapat lebih agak sedikit panas dibandingkan dengan nominal tegangan yang telah ditentukan oleh pabrik tersebut. Untuk beban, kalian bisa menggunakan beban resistif ataupun induktif. Untuk resistif seperti halnya bohlam lampu neon, maksudnya adalah bohlam lampu kuning atau lampu pijar. Dan untuk beban induktif, kalian bisa menggunakan seperti halnya gerinda untuk mengatur kecepatan, gerinda atau bahkan bor. Dan saya akan mencoba menjelaskan mengenai prinsip ataupun cara kerjanya. Sebelum itu saya akan rangkai terlebih dahulu. Oke, ini adalah mungkin circuit example daripada dia, yakni sebagai dimmer.
Referensi skematiknya adalah kurang lebih seperti ini, dimana dia terdapat beberapa komponen mulai daripada resistor, kapasitor, diak, dan juga adalah transistor ataupun triak. Dan untuk skematiknya kalau seperti ini, terdapat R4 dan C1 sebagai rangkaian snubber untuk menahan ataupun agar triak tersebut tidak rusak oleh beban induksi ataupun induktif. Oke, ini adalah salah satu dataset daripada diak ataupun DW3. Kurang lebih seperti ini datasetnya dari sebuah komponen diak ataupun DW3. Dan ini adalah sebuah dataset, yakni keluarga transistor, yakni triak yang saya gunakan. Snubberless, trademark, logic level, and standar 16 ampere triak. Fitur medium current triak, low thermal resistance with clip bonding, low thermal resistance insulating ceramic for insulated BTA, high commutation 4Q or very high commutation 3Q snubberless. Untuk pin kakinya terdapat 3 buah kaki dengan packagingnya seperti alat TO220 dan juga D2 pack. Terdapat 3 buah kaki terdiri daripada anoda 1, anoda 2, dan juga gate sebagai pemicu ataupun trigger. Di sini dikatakan bahwa dia terdapat kalimat snubberless yang dimana dia tidak membutuhkan snubber lagi pada beban yang memiliki induktif ataupun kumparan atau gulungan. Terlihat daripada deskripsinya dan juga fiturnya. Maka tidak perlu lagi membutuhkan sebuah rangkaian snubber untuk menahan lonjakan tegangan yang mampu merusakkan triak tersebut. Ini adalah datasheetnya yang dikeluarkan oleh pabrikan daripada ST Semikonduktor. Oke, mungkin seperti itu saja mengenai datasheetnya. Oke, setelah saya rangkai kurang lebih seperti ini. Ini adalah sebuah AC fan Oryx. Lalu saya hubungkan dengan sebuah dimmer, yakni untuk mengatur kecepatan AC-nya. Dan di sini saya memiliki sumber tegangan daripada isolation transformer. Kisaran tegangannya adalah senilai 150 volt AC. Di sini saya belum menyalakan MCB-nya. Oke, setelah saya nyalakan, tegangannya nominal adalah senilai 153 volt AC. Dan di sini saya akan langsung menghubungkannya terhadap sumber input daripada dimmer. Oke, mungkin jika kalian dengar kipas mengalami bunyi yang aneh, itu diakibatkan mungkin oleh pergeseran frekuensi, yang dimana dia tidak sesuai dengan data frekuensi daripada kipas tersebut. Dikarenakan kipas ini memiliki data yakni senilai 50 atau 60 Hz dengan tegangan nominal 220 atau 230 volt AC, dan mengakibatkan perbedaan kecepatan putaran pada kipas tersebut. Dan di sini saya akan melakukan pengukuran pada bagian output daripada dimmer dengan tegangan input adalah kisaran 150 volt AC. Oke, jika diukur tegangannya adalah senilai 87 volt.
bahwa dia dapat meregulasi ataupun menurunkan tegangan AC dengan menggunakan dimmer. Untuk beban yang dapat digunakan, kalian bisa menggunakan beban resistif ataupun induktif. Ketika saya putar potentiometer ke arah kanan, maka terjadi perbedaan kecepatan pada kipas, diakibatkan oleh tegangan yang naik dan juga pergeseran frekuensi menuju arah sinusoidal yang murni. Dengan hanya menggunakan dimmer, kalian dapat mengatur tegangan AC menuju arah beban. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu mengenai pembahasan sebuah dimmer AC. Terima kasih sudah nonton, semoga bermanfaat.